Kita sebagai orang Kristen harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hari-hari ini semakin hari semakin jahat. Coba kalau kita lihat sekarang ini terjadi perang dunia di mana-mana. Di dalam Alkitab itu sudah dicatat. Bukan nanti kita mendengar kejadian ini nanti sekarang, tetapi itu sudah dicatat di dalam kitab suci orang Kristen. Di dalam Matius 24 dikatakan, ini murid Yesus bertanya, "Ya guru, kira-kira kapan tanda-tanda kedatanganmu?" Apa Tuhan Yesus katakan? "Engkau akan mendengar deru perang di mana-mana. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, dan kasih sudah mulai menjadi tawar." Ini terbukti terjadi peperangan di mana-mana. Dan kalau kita lihat sekarang, seperti disentil oleh pembicara yang pertama, terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina, Israel dengan Palestina. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, memang ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Kenapa? Kalau kita perhatikan baik-baik, ini memicu akan terjadinya perang dunia ketiga, dan ini sudah dimulai. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya? Kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kita harus berimankan kepada Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat 27 dikatakan, "Sebab sama seperti kilat memancarkan dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia." Tuhan Yesus mau datang. Nah, ini kita harus jeli, karena Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Dia tidak mau bilang, "Oh, hari Sabtu kita akan datang, hari Senin kita akan datang, bersiap-siap." Tetapi kita sebagai orang percaya harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jaga hubungan yang baik. Kita harus jaga persaudaraan. Seperti Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang tidak bisa melihat Tuhan." Menjaga kekudusan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, jaga kerukunan antar umat beragama. Kita hidup di daerah ini, di Sulawesi Utara ini, kita bukan cuma satu agama, bukan Kristen saja, tetapi ada agama-agama lain. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Jaga kerukunan di antara kita. Kita harus jadi contoh, jadi teladan, sehingga orang melihat, "Ih, luar biasa orang Kristen. Ternyata bukan cuma sekedar menyampaikan firman, tetapi dia melakukan firman itu." Dikatakan apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi firman itu harus menghasilkan buah yang baik, harus menjadi contoh, menjadi teladan. Saya saran lebih baik orang ini hidup damai, baku-baku baik, baku-baku sayang. Orang tinggalkan itu dosa yang lama. Sebab ini tahun 2024 bulan Januari, berarti pakaian lama itu kita harus tanggalkan, kita tinggalkan. Sebab apa? Ketika orang hidup baru berpegang teguh pada firman, maka disitulah jadi teladan dan contoh kita sebagai orang Kristen. Kita harus jeli, hati-hati, tinggalkan itu perbuatan yang lama. Sebab kalau biasa orang hidup pangmarah, orang hidup seringkali pangbabahugel, hidup yang tidak benar di mata Tuhan. Tinggalkan semua itu, sebab Tuhan akan datang. Coba lihat sekarang keadaan dunia ini, jangan main-main. Keadaan dunia ini mengingatkan agar supaya kita orang yang percaya boleh datang jumpa Tuhan. Yang belum percaya lebih dekatkan diri, cari baca firman Tuhan. Sebab semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin banyak kita tinggalkan dosa kita. Sebab apa? Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan kita harus apa? Kita harus
harus meninggalkan semua orang kesalahan dosa, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, itu jangan sampai di kitab Wahyu 20 ayat 15 mengatakan seperti dikatakan apa? Jangan sampai orang penama ada di dalam situ. Karena apa? Orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Masih di dunia ini masih ada kesempatan. Hari ini Tuhan, kita semua meninggalkan hal kejahatan. Hari ini Tuhan, kita mau berdamai dengan kita sesama. Kita adalah orang yang tidak benar, kita mesti menjadi orang yang benar. Belajar jauh yang baik-baik. Orang mulai praktekkan di dalam rumah tangga kita. Orang mulai rangkul orang istri dengan anak. Bawa hal-hal yang baik, kasih ajarkanlah hal yang rohani, sehingga orang bertumbuh di dalam satu kesatuan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya adalah Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ada jalan lain selain di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, dia katakan begini, temalion gar alon odes dunatai tenai paraton keimanon hos estin Yesus Kristus. Dan tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena segala sesuatu ada di dalam Yesus Kristus. Kita hanya tergantung pada Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan di dalam Alkitab, di dalam terjemahan asli Yunani dikatakan, ego eimi herodos kai he alateia kai zoe odes archetai proston patere eime deemo. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar daripada Tuhan Yesus tidak akan ada jalan keselamatan. Sekarang kita berbondong-bondong mencari keselamatan. Coba lihat kemarin, banyak orang yang mati. Orang ini tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kehidupan kita. Hidup ini misteri. Orang ini tahu besok, ya bersyukur kalau kita masih hidup. Waktu kesempatan ketika orang masih bergerak dan hidup, gunakan sepenuhnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami Komando Pasukan Kristus Mission, di sini kita datang untuk melayani dan memberkati. Jadi bukan karena kita menunjukkan bahwa kita ini mau cari terkenal, tetapi kami sungguh-sungguh tulus untuk apa? Membagikan berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Kesempatan hidup ini cuma sedikit, waktu sedikit saja. Nah, di sini kita harus gunakan waktu itu melayani Tuhan, berbuat kebaikan, jadi teladan dan contoh. Mari kita masyarakat Sulawesi Utara, orang lebih tingkatkan, orang jaga Sulawesi Utara ini supaya tetap rukun dan damai. Orang baku kasih ingat, orang membantu program pemerintah, karena pemerintah ini adalah wakil Allah. Kami Komando Pasukan Kristus berusaha untuk senantiasa memberitakan Injil agar supaya banyak mereka yang tidak mengenal firman, mereka bisa turut diselamatkan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di luar dari Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan. Shalom Aleichem Misem Hamasia Kristos Anesti Alitos Anesti. Amin. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ini adalah hal yang dahsyat. Inilah hal yang luar biasa. Saat ini masih dalam situasi rintik-rintik hujan. Dalam bahasa sehari-hari orang bilang gerimis. Gerimis di malam yang sejuk ini. Puji Tuhan, saya ingin membawa konteks gerimis ini kepada satu tema firman Tuhan, yaitu hujan berkat. Haleluya. Jadi tema firman Tuhan malam hari ini hujan berkat. Ketika Oma berjualan kacang rebus,
rindu supaya diberkati. Amin, Oma. Ya, semua pengusaha toko, pedagang-pedagang, tukang jahit yang ada di kompleks New Bendar ini, semua rindu supaya mendapat berkah. Sehingga dari pagi hari, siang hari, malam hari terus berusaha supaya orang berusaha diberkati oleh Tuhan. Jadi semua orang mau bekerja rindu untuk diberkati, ya, rindu untuk diberkati, ya. Semua orang akan berusaha bekerja supaya diberkati, supaya sukses, supaya berhasil, supaya dapat uang banyak, kalau boleh sebentar akan pulang. Nah, untuk itu saya kasih tema khotbah saya hari ini, malam ini, hujan berkah. Saya ingin memberikan satu gambaran firman supaya kita diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya itu saya ingin membawa satu ilustrasi. Ada seorang pemuda yang rindu diberkati. Dia mengembara, naik gunung, turun gunung, menyeberang lautan. Ya, suatu ketika dia berada, karena ingin diberkati, dia menjelajahi satu hutan. Ya, barangkali dia mau cari apa di sana, yang pasti dia rindu diberkati ketika dia mau lewat di hutan itu. Nah, sementara dia berjalan, dia berjumpa dengan seorang kakek tua. Kakek tua ini berkata, "Hai anak muda, mau apa gerangan engkau di hutan yang lebat ini?" Ini anak muda ini langsung spontan, dia bilang, "Kita mau diberkati." Nah, opa tua di tengah hutan ini bilang, "Kamu rindu diberkati?" "Oh iya, saya rindu berkati. Sebelum saya mau bilang akan kunci berkat, engkau harus berdoa puasa 40 hari 40 malam." Nah, karena seorang muda ini dia rindu diberkati, mudah saja dia kerjakan, karena dia tujuan akhir cuma satu, diberkati. Nah, 40 hari 40 malam dia berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, dan mengakibatkan badannya kurus, krempeng, peng. Ya. Nah, secukup 40 hari, akhirnya dia datang lagi kepada opa tua. "Opa, selamat malam." Ternyata mana lagi datang deng kita, angko lagi baku dapat deng kita. Ini anak muda bilang begini, "Opa, bilang kita ngomong soal 40 hari puasa, kok opa cuma putar balik sana sini?" Bilang, opa bilang, "Satu kunci engkau diberkati, cuma satu kata." Bilang ya opa, "Sabar kok bro." Opa biar diutang margaul sadiki. Dia bilang, "Opa, bilang juga opa." Opa lagi bikin diri. "Opa, sabar kok, sabar. Cepat kok, soal 40 hari nih. Kita 80 kilo sekarang turun 50 kilo. Puasa 40 hari bukan gampang." Opa bilang coba gini, "Anak muda, kunci supaya diberkati cuma satu kata." Bilang ke opa. Dan saya percaya kita semua sudah rindu mendengar kata ini. Cuma satu kata. Ya. Opa bilang satu kata. Opa mau bilang, "Seberapa kata ini opa?" Cuma satu kata. Engkau supaya diberkati, satu katanya adalah mencari. 40 hari 40 malam dia berpuasa cuma supaya mendapat tuh kata, supaya diberkati, kata kunci diberkati. Cuma satu kata, mencari. Supaya kita diberkati oleh Tuhan, orang mencari, jangan mencuri. Haleluya. Oke, kita akan kolaborasikan dengan firman malam ini.
Untuk kita diberkati oleh Tuhan, ada DP tahap-tahap. Ibrani 10 ayat 25 bilang, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh orang-orang lain, tetapi marilah kita melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Orang Kristen diajak, dibimbing untuk supaya mereka beribadah. Beribadah adalah satu bagian yang penting dari kehidupan orang Kristen. Orang Kristen yang tidak beribadah dipertanyakan kekristenannya. Dan saya tahu bahwa kita semua yang ada rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Orang yang beribadah adalah orang yang menghargai kasih karunia Tuhan. Orang yang beribadah adalah orang bukti orang itu menghormati Tuhan. Orang yang beribadah adalah orang yang mempermuliakan Tuhan. Orang yang beribadah adalah orang yang cinta dengan Tuhan. Bagaimana dia berkata, I love you Tuhan, ya, I love you God. Tapi dia tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Menjelang hari Tuhan mendekat, saling menasihati. Pokok penting daripada kekristenan adalah saling menasihati untuk orang beribadah. Puji Tuhan. Bukan ajak orang pipa pancuri, ajak orang untuk menipu. Kekristenan yang sesungguhnya adalah mengajak orang untuk beribadah. Firman Tuhan bilang bahwa marilah kita saling menasihati menjelang hari Tuhan mendekat. Saya tidak akan membahas kata hari Tuhan di sini akan banyak waktu. Tapi saya akan fokus bahwa orang Kristen harus beribadah kepada Tuhan. Apa korelasinya antara beribadah dengan berkat? Sudah dikasih Tuhan. Orang yang beribadah mendapat berkat. Di mana ayatnya? Keluaran 23 ayat 25. Orang yang beribadah, roti makanan, air minuman, sakit penyakit dilalukan. Katakan amin. Jadi orang yang beribadah, firman Tuhan bilang, orang yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan, air minuman, sakit penyakit dilalukan. Orang yang beribadah akan tercurah hujan berkat. Akan tercurah hujan berkat. Memang ada 3 pokok penting orang diberkati. Yang pertama tadi, orang yang beribadah diberkati. Jadi kunci pertama diberkati adalah orang beribadah. Kunci yang kedua orang diberkati adalah memberikan korban syukur. Firman Tuhan bilang, ketika kita memberikan korban syukur, kita diberkati 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Itu adalah kunci berkat. Orang akan menerima hujan berkat ketika dia memberi korban kepada Tuhan. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Itu akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, kita diberkati oleh Tuhan. Matius 3 ayat 10. Orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mengembalikan milik Tuhan, atau 1/10 dari hasil kerja kita itu adalah milik Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, maka tingkap-tingkap langit akan terbuka dan akan tercurah berkat Tuhan bagi orang-orang yang mengembalikan milik Tuhan. Jadi orang yang mau diberkati, orang yang mau menerima hujan berkat, tidak gerimis-gerimis begini, saudara, berkat Tuhan. Tidak, ya, bukan semau-semau begini. Hujan berkat akan tercurah bagi kita
ada 3 poin penting. Yang pertama adalah kita beribadah. Roti makanan, air minuman, sakit penyakit anon, sakit penyakit hilang bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, korban syukur dilimpahkan 30 kali ganda, 60 dan 100 kali ganda. Orang mau diberkati berkorban bagi Tuhan. Ya, bawalah korban persembahan kita kepada Tuhan. Memang membawa korban kepada Tuhan ada banyak model, ya. Ada yang namanya hulu hasil, ada yang namanya korban tantangan, ada banyak. Sesuai dengan iman kita, yang pasti adalah 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya simpulkan bahwa yang mau diberkati oleh Tuhan mengembalikan 1/10 dari hasil pekerjaan kita kepada Tuhan. Dengan demikian saya percaya kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Seberapa kita yang mendengar malam ini, walaupun hanya lewat sebentar, lewat sesaat, saya percaya kita semua dicamat, kita semua diberkati, kita semua dipulihkan, kita semua disembuhkan, kita semua diberkati dalam usaha dan pekerjaan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan, memberkati, asalkan kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Itu adalah kunci. Hujan berkat akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, memberkati firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan.